Racikan Berita 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pagi ini rekan-rekan sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang agendanya tunggal, yaitu untuk mendengarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini oleh Hakim Tunggal Ika Darmawan untuk menyampaikan putusan dari pra-peradilan yang ketiga, yaitu soal ganti rugi. Dan ini related dengan permohonan kami yang pertama dulu, jadi soal penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan yang sudah diputus tidak syah. Dan karena diputus itu tidak syah, berarti ada konsekuensi saya berhak mendapatkan ganti rugi. Nah, ini yang sekali lagi paling penting saya sampaikan. Tadi ada istilah penerima manfaat. Ya, penerima manfaat dari ganti rugi ini adalah memang bukan saya, bukan juga tim hukum, tapi adalah masyarakat atau yayasan yang kemudian kemarin sudah kita umumkan kalau ada yang mungkin memang lebih berhak menerimanya. Saya kira begitu. Dan ada beberapa usulan nama yang sudah masuk, tetapi itu nanti akan diputus oleh tim hukum ya. Saya ya akan ada tim kecil yang merapatkan itu, jadi bukan saya memutuskan. Tentu insya Allah kalau itu kita dapatkan, kalaupun tidak tetap alhamdulillah. Karena apa? Karena bagaimanapun juga mekanisme dari pra peradilan itu sudah kita jalankan, dan ini menjadi tren pra peradilan di Indonesia ya, bukan hanya di Jakarta, bukannya kasus saya, tapi juga Dr. Tifa juga mengajukan pra peradilan. Juga sahabat saya Babe Aldo ya, itu seorang YouTuber yang sekarang sedang menerima kriminalisasi juga di Kalimantan Selatan. Dan insya Allah nanti juga kita akan lakukan pra peradilan. Babe Aldo sudah muncul juga jadwalnya pra peradilan, dan itu nanti akan diatur kapan ahli yang akan kita hadirkan ke sana. Ahlinya juga sama, yaitu ahli pra peradilan, karena disertasi beliau adalah soal pra peradilan, yaitu Dr. Didit Wijayanto Wijaya. Saksi juga akan hadir di sana, yaitu saya ya, karena saya orang yang pernah mengajukan pra peradilan dan kemudian alhamdulillahnya diterima untuk yang pertama. Jadi itu mungkin pengalaman harus dipakai. Dan juga pra peradilan juga sekarang dilakukan oleh Febri Ardiansyah ya, gitu, melalui kuasa hukum Mas Febri Ardiansyah. Dan ini tren ya. Jadi untuk masyarakat silakan manfaatkan mekanisme pra peradilan ya, karena itu adalah mekanisme sesuai dengan KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, dan itu sah. Dan kemudian selanjutnya ingin saya sampaikan, kalaupun ini nanti ditolak, ya sudah, nggak apa-apa. Cuman kan lucu, karena pra peradilan yang pertama itu kan diterima ya, dan itu konsekuensinya adalah soal ganti rugi. Mungkin ditolaknya bukan soal ganti ruginya, tapi hanya soal besarannya. Mungkin ada besarannya, mungkin tidak sesuai atau tidak pas. Contohnya kemarin kan teman-teman juga dengar, misalnya soal biaya lawyer ya, misalnya itu. Tapi kalau yang menarik adalah justru statement dari ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon, yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia kemarin ya, gitu, Pak Jayadi Padiangan itu ya, itu Hendri Jayadi Padiangan, yang mengatakan sah tuntutan ganti rugi, bahkan imaterial itu sudah sah, karena yang namanya perasaan, yang namanya kerugian yang dialami oleh korban yang menuntut ganti rugi itu boleh-boleh saja. Saya kira itu ya yang kemudian jadi diterima atau tidak, saya tetap bersyukur. Syukur insya Allah kalau itu diterima tentu akan lebih bermanfaat bagi pihak-pihak yang lebih memerlukan, dan kemudian ini bisa dilanjutkan. Dan jangan lupa besok pagi kita bertemu lagi juga di sini ya, gitu. Meskipun nanti setelah selesai tentu kita ada stop, tapi besok kita akan ajukan dan itu sidang pertama untuk pra peradilan yang keempat, yaitu soal cegah dan tangkal atau soal cekal. Termasuk juga ada beberapa aturan yang kita mohonkan untuk dipraperkan, karena aturan-aturan ternyata saling sengkarut ya, dan saling sengkarut itu tentu saja yang menerima manfaat adalah juga nanti pihak Polda Metro Jaya selaku termohon. Kenapa? Supaya mereka lebih rapi dalam menyusun. Jangan kemudian memunculkan sprindik ini, tapi sprindik berikutnya sebelumnya belum dihapus. Jangan munculkan sprindik lagi untuk misalnya sprindik yang sebelumnya ternyata orang-orangnya sudah tidak masuk lagi. Atau jangan munculkan hal lagi keputusan soal SK atau kemudian surat perintah apa, tapi sebenarnya itu sudah di-cover oleh surat sebelumnya. Jadi itu yang kita rapikan, dan insya Allah kita rapikan itu nggak akan ada lagi seperti yang kita mohonkan pada peradilan yang pertama dulu. Peradilan pertama kan teman-teman lihat ya, itu jelas banget penangkapan saya, penahanan saya itu menggunakan putusan pengadilan negeri Tangerang waktu itu yang tahun lalu, tahun sebelumnya. Jadi kejadiannya 19 Juni 2026,
keputusan Pengadilan Negeri Tangerang waktu itu tanggal 23 November. Ya, 13 November, maaf. 13 November 2025. Jadi kan itu kan sudah obsolete sebenarnya, sudah outdated suratnya. Kemudian dalam surat itu juga ternyata ada hasil copy paste. Di situ masih disebutkan setelah kemudian ditangkap, kemudian harus diperiksa dalam rangka pemeriksaan dalam maksimal 1 kali 24 jam. Loh, padahal kan penangkapan saya waktu itu untuk P21, nggak ada lagi pemeriksaan, berarti ini surat untuk siapa? Gitu. Nah, makanya ketidaktelitian gini, ketidaktelitian ini semoga tidak ada lagi. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Ya. Penjelasan aja, Pak. Pra peradilan ini menjadi penting kenapa untuk dikabulkan Ya. dan juga kenapa yakin kalau ini bakalan dikabulkan. Jadi, kenapa penting untuk dikabulkan? Karena ini hak dari setiap individu. Sesuai dengan seseorang itu memiliki hak asasi manusia untuk kemudian mendapatkan pergantian. Ya, selain dia mendapat perlindungan terhadap HAM, dia juga mendapatkan pergantian terhadap apa yang sudah dialami. Dan itu ada dua hal kan, ada material, ada imaterial. Materialnya bolehlah debatable kemarin, karena saya sebenarnya juga ketika waktu itu ditangkap hari Jumat tanggal 19 Juni, siangnya saya ada undangan podcast, sorenya saya ada undangan tuh di salah satu TV. Esoknya, Sabtunya, sebenarnya saya harus memberikan konsultasi teknis itu ya. Itu di luar pulau, ya, bukan di Jakarta, tapi di luar Jawa. Itu ada nilainya, dan nilainya itu lumayan sebenarnya. Hanya waktu itu pertimbangan terakhir tuh nggak usah lah disebutkan. Nanti dikira saya terlalu komersial gitu ya gitu. Tapi memang itu fakta. Dan akhirnya kan itu tidak bisa saya lakukan, karena waktu itu kemerdekaan saya dirampas. Meskipun saya dirawat di rumah sakit, tetapi kan kemerdekaannya tetap dirampas. Di rumah sakit itu tidak bisa kita menggunakan handphone, tidak bisa keluar, tidak bisa berkomunikasi secara bebas. Meskipun alhamdulillahnya banyak teman-teman yang datang ke rumah sakit, tapi saya itu dijaga 1 kali 24 jam. Ada penyidik, ada petugas di samping saya. Bahkan istri saya datang pun dia masih ada di situ, dia nggak keluar. Jadi didampingi terus oleh petugas dari Polda Metro Jaya waktu itu. Bahkan sempat akan ada upaya lain ya, hari Minggu malamnya tanggal 21 itu kami dibawa lagi ke Polda Metro Jaya. Nah, jadi penting untuk apa? Menegakkan hak kita, menegakkan perasaan yang kemudian itu sempat terlukai atau terenggut ya. Dan ini sekali bukan untuk saya, ya, untuk masyarakat yang lain yang sekarang alhamdulillahnya sudah berani melakukan pra peradilan, termasuk Bapak Aldi itu. Nah, kemudian kenapa itu bukan yakin ya, tapi kita insya Allah terus berdoa. Manusia harus berani berusaha, manusia harus berani ikhtiar. Tapi ikhtiar itu tentu didampingi juga, atau kita tentu wujud kita juga mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa yang kita lakukan itu hanya hablum minas serupa, ya, gitu. Tapi yang penting adalah hablum minolog kita, yang hubungan kita kepada yang di atas. Saya kira itu yang penting untuk masyarakat. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih semuanya, kita tunggu. Racikan Berita 1